Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi pada channel Dadang Suwanda Channel yang berisikan tentang manajemen pemerintahan. Dalam pengelolaan pemerintahan, maka pemerintah akan selalu mempunyai aset yang jumlahnya sangat besar. Aset ini besar. Kalau kita perhatikan nanti siklus pengelolaan aset barang milik daerah itu macam-macam. Mulai dari perencanaan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pendatanganan, penatasanaan, dan lain-lainnya. Pada kali ini kita akan bicara tentang penghapusan barang milik daerah. Kenapa perlu dihapuskan? Karena aset ini banyak. Tindakan penghapusan itu diperlukan. Kenapa? Kalau status asetnya itu kan ada baik, lalu rusak ringan, rusak berat. Kalau aset sudah rusak berat, ya harus dihapuskan begitu, kira-kira begitu. Jadi kenapa akan dikeluarkan dari daftar aset? Sebab selama masih muncul, itu akan terus dipertanggungjawabkan. Saya dulu pernah menjadi kepala bagian. Jadi saya kepala bagian umum, saya membawahi masalah aset. Jadi saya melihat, saya punya di kamar mandi saya, di ruang saya, itu ada water heater pemanas. Water heater pemanas. Pemanas itu karena memang sudah didapat sudah lama, masih nongkrong terus di dalam kamar mandi saya itu. Nah saya bilang sebagai kepala, itu besok buang itu tadi. Nah tapi kemudian pada saat saya ngomong, staf saya diam karena tidak berani melawan. Jadi setelah beberapa hari kemudian beliau memberi masukan, Pak, water heater yang berada di kamar mandi Bapak itu adalah termasuk aset dari kantor. Karena itu harus ada. Kenapa? Karena nanti barangnya menjadi masalah. Saya pernah menjadi kepala bagian lama dulu, kami rapat, saya kepala bagian di Kementerian Dalam Negeri. Rapat di Kementerian Keuangan waktu itu, seluruh kepala-kepala bagian umum. Jadi kita rapat semua, masalah aset. Nah, dulu sulit sekali dulu waktu itu, ya, udah lama itu dulu, nah aset. Jadi ada salah satu yang bercerita kabak umum dari Kementerian Luar Negeri. Jadi beliau bercerita begini, Pak, ini kantor kami aset di luar negeri, di KBRI. Banyak aset-aset tadi. Aset-aset tadi karena tercatat di dalam neraca laporan keuangan harus tetap dipertanggungjawabkan. Nah kemudian karena selama masih muncul itu nggak bisa. Penghapusannya sulit. Nah ini yang jadi masalah untuk kantor pemerintah pusat. Tapi kalau pemerintah daerah tidak terlalu sebetulnya masalahnya. Nah ini cerita kembali kepada Kementerian Keuangan tadi. Kementerian Luar Negeri. Jadi aset-aset itu dikumpulkan, disimpan, disewalah ruangan atau rumah. Untuk menyimpan barang-barang yang sudah rongsokan tadi. Tapi masih tercatat sebagai aset. Nah terus beliau cerita, ini lucunya Pak katanya. Biaya sewa rumah tadi lebih mahal daripada aset yang ditulis tadi. Ya. Kan jadi nyusahin yang begitu. Nah kalau yang seperti ini makanya perlu dilakukan segera, langkahnya adalah melalui penghapusan. Nah sekarang, penghapusan ini intinya adalah penghapusan barang tadi dari nilai oleh pengguna atau kuasi pengguna yang masuk dalam daftar barang inventaris. Ya. Penghapusan atas barang itu bisa dilakukan kepada barang bergerak atau barang tidak bergerak. Nanti pada prinsipnya semua barang milik daerah akan dihapuskan. Kenapa? Karena kondisinya rusak berat, karena terkena bencana alam. Ini sering terjadi nih bencana alam. Misalnya saya dulu pemeriksa pada saat pemerintah Aceh itu kena tsunami. Saya lupa tahun 2000 Desember 2004 kalau tidak salah. Nah, itu kena tsunami. Nah, pada saat tsunami barangnya rusak gitu kemana, ada yang hilang, ada yang rusak, ada yang nggak jelas di situ. Nah, itu harus segera dihapuskan. Jadi barang yang rusak berat, kemudian yang tidak dapat digunakan. Kemudian aset barang yang terkena pemekaran planologi kota. Itu sudah harus berubah. Karena kebutuhan situasi, dia sudah berubah. Nah ini barang-barang seperti ini nih, penyatuan lokasi dalam rekayasa, pengembangan, barang-barang seperti ini harus dihapuskan. Mekanismenya adalah melalui penghapusan. Nah pada prinsipnya, penghapusan barang itu barang dapat dihapuskan. Kenapa? Karena pertimbangan teknis, misalnya begitu. Lalu pertimbangan ekonomis,
Pertimbangan teknis misalnya fisik barang nggak bisa digunakan lagi. Atau fisik barang sekarang sudah berubah, udah nggak dipakai. Udah untuk apa tadi? Komputer, tapi komputer didapatnya 7 tahun yang lalu. Udah ketinggalan itu, udah rusak pula. Kalaupun di servis nggak mungkin lagi. Nah ini pertimbangan teknis harus dihapuskan. Atau pertimbangan ekonomis. Misalnya ada optimalisasi barang milik daerah yang idle. Atau secara ekonomis lebih menguntungkan dihapus daripada kena biaya terus. Misalkan itu akan jadi seperti begitu. Nah, pada prinsipnya semua barang milik daerah dapat dihapuskan. Kenapa? Karena kehilangan kerugian disebabkan karena kelalaian misalnya. Di luar kesalahan, bisa juga hewan mati. Wah, kalau hewan mati masa mau dicatat terus? Kita misalnya kan peternakan nih, lalu ada sapi, lalu ada 3 ekor mati. Dan udah nggak ada lagi tuh barang sapinya. Ya hapuskan aja, artinya dihapuskan di dalam daftar barangnya. Nah nanti barang ini sampai dengan 5 miliar, ini penghapusan, itu dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah. Jadi kalau pemerintah daerah, siapa yang menguasai kepala daerah? Siapa yang mengelola? Sekda, dikuasakan kepada DPKAD. Nah sementara dinas-dinas, itu adalah pengguna barang. Nah nanti kewajiban harus melaporkan, ya, jadi melaporkan dari masing-masing pengguna barang kepada pengelola barang. Itu secara berjenjang itu nanti. Nanti proses penghapusannya secara berjenjang termasuk nanti kendaraan dinas operasional. Jadi mulai dari unit, lalu ke perlengkapan, lalu kepala bentuk kepala daerah, lalu dari persetujuan DPRD, kalau ada memang di atas 5 miliar, baru keluar SK penghapusannya. Nah, ini nanti akan seperti begitu penghapusan. Nah, kemudian penghapusannya nih akan dapat dilakukan kalau sudah dihapuskan. Nah, bisa daerah itu dilakukan penjualan. Penjualan itu misalnya nih tadi penghapusan kendaraan bermotor ya misalnya. Itu kalau memang masih bisa digunakan sepeda motor, bukan sepeda motor, mobil lah, kendaraan mobil. Kalau misalkan berapa nilainya tadi? Belinya 100, tapi telah dipakai 10 tahun, akan dihapuskan tinggal Rp1. Kemudian dinilai harga pasar, bisa juga 50 juta, 40 juta misalnya. Berarti masih laku 40 juta. Nah itu mobil tadi bisa dijual. Bisa dengan cara lakukan pelelangan, bisa juga disumbangkan, dihibahkan. Misalnya dari pemerintah kabupaten, mobil ini ambulan, ya serahkan kepada pemerintah desa. Misalnya kepada pemerintah desa. Di sana di desa nanti akan ada puskesmas, dipakai, diserahkan kepada desa. Seperti itu. Nah, kemudian bisa juga akan dilakukan lelang terbatas. Nah, pelaksanaan penghapusan barang milik daerah ini akan berjenjang macam-macam, tahapannya macam-macam. Bisa dilakukan secara mutasi, kemudian penghapusan itu artinya telah menghilangkan di dalam daftar milik daerahnya udah nggak ada lagi. Nah, begitu nanti ini diserahkan kepada pemerintah daerah, pada pemerintah desa misalnya ya, dan pemerintah desa, maka aset ini hapus dari kabupaten, dari SKPD, misalnya dari dinas PMD, diserahkan kepada pemerintahan desa. Nanti desa, sehingga dia akan punya kendaraan, misalkan kendaraan apa? Kendaraan ambulan tadi. Nanti penghapusan macam-macam itu bisa dilakukan seperti masing-masing lain-lain nanti. Yang jelas nanti penghapusan bisa dilakukan dengan penjualan, bisa dengan pelelangan, bisa disumbangkan, dihibahkan, atau diguna susun. Baik pemirsa sekalian, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan kali ini bisa menambah wawasan kita bersama, menjadi ibadah bagi kita semua, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.